Halo asisten, teman TK saya besok ada nikah. Tolong kamu kirimkan mobil sebagai hadiah dan karangan bunga yang ada emas 24 karatnya ya. Raja? Raja semesta kan? Siapa ya? Aku Bimo Raja. Teman SMA kamu dulu. Bimo? Bimo Haryanto? Wow, udah lama ya nggak ketemu. Ya nih Raja. Ya ampun Bimo, muka kamu beda banget ya sekarang. Makanya aku nggak bisa ngenalin kamu tadi. Mungkin faktor stres ya Raja. Jadi makin kelihatan tua muka aku. Stres? Kok bisa stres sih kamu Bimo? Dulu kan kamu murid yang paling berprestasi dan paling pintar di SMA. Apa sih yang kamu stresin Bimo? Aku baru habis kena PHK Raja. PHK? Kok bisa? Kayaknya gara-gara umurku udah terlalu tua sekarang Raja. Jadi posisiku digantiin sama yang muda-muda. Bimo, terus kamu udah dapet kerja lagi sekarang? Belum Raja. Ini aku sekarang lagi mau ngelamar ke beberapa perusahaan, tapi selalu ditolak gara-gara umurku yang udah terlalu tua Raja. Astaga, susah sekali ya sekarang nyari kerja Raja. Apalagi untuk orang kayak aku yang umurnya udah 30-an. Gini aja nih Bimo, sekarang kamu kerja aja ya sama aku. Kamu mau nerima aku Raja? Maulah Bimo, apalagi setelah aku tahu kamu itu orang yang paling pintar dan paling berprestasi di SMA. Kamu pasti bisa ngembangin perusahaan dengan sangat baik. Kamu mau kan kerja bareng aku Bimo? Maulah Raja, akhirnya aku bisa dapat kerja. Makasih ya Raja udah mau nerima aku jadi karyawanmu. Hah? Karyawan? Loh, kamu menerima aku jadi karyawanmu kan Raja? Orang kayak kamu yang pinter dan prestasinya itu kebangetan, mana cocok jadi karyawan Bimo? Loh, terus jadi apa Raja? Jadi CEO lah. Kamu bakal aku buatin perusahaan nanti, dan kamu yang bakal ngembangin sendiri perusahaannya. Aku bakal kasih kamu modal yang banyak banget. Tapi aku masih bingung sih perusahaannya nanti bergerak di bidang apa. Atau kamu aja deh sendiri yang nentuin perusahaannya bakal bergerak di bidang apa ya? Bukan pinter Bimo, pasti kamu tahu bidang apa yang lagi ngetren sekarang ini. Oh iya, untuk modalnya 1 triliun cukup kan? 1 triliun? Kurang ya? Kalau 5 triliun gimana? Jadi nanti kamu bisa ngembangin perusahaannya sampai ke luar negeri Bimo. Astaga, Raja, itu kebanyakan banget Raja. Gak kebanyakan kok itu Bimo, kamu lo pintar, pasti kamu bisa ngelola modal itu dengan baik. Oh ya, untuk gajinya kamu yang nentuin sendiri nanti ya. Mau 100 juta, 200 juta, terserah kamu aja Bimo, kamu kan pintar soalnya. Ya ampun, ini seriusan kan Raja? Kamu gak lagi bercanda kan? Ya enggak lah Bimo, nanti bodyguardku yang bakal ngurusin semuanya ya. Oh ya Bimo, aku habis ini mau ada meeting di Cina, jadi aku harus pergi dulu ya sekarang. Nomormu masih sama kan kayak waktu SMA dulu? Masih kok Raja. Oke Bimo, nanti aku bakal hubungin lagi ya. Dah Bimo. Raja, makasih ya Raja. Makasih ya Raja. Akhirnya aku bisa dapat kerja lagi, jadi CEO lagi. Makasih ya Raja. Makasih ya Raja. Ya ampun, gimana ya cara ngabisin bakal 300 juta dari papa ini? Semangat ya sayang, kita pasti bisa kok ngumpulin uang buat pernikahan kita sayang. Susah yang tabungan kita aja sekarang baru 20 juta. Sedangkan biaya untuk nikah itu sampai 100 juta ya. Iya ya, masih kurang 80 juta lagi. Di mana ya kita cari uang segitu yang? Maaf ya, kamu jadi harus menderita gara-gara aku. Apalagi karena aku yang sandwich generation ini. Aku jadi susah nabung gara-gara itu. Gak apa-apa sayang, aku ngerti kok keadaan kamu. Ya ampun, kasihan banget mereka. Jadi ingat masa-masa aku menikah dengan papa. Aku harus bantu mereka deh. Terus, kira-kira kita jadi nikah tahun ini yang? Kayaknya untuk tahun ini belum bisa yang. Maaf ya, kamu harus nunggu lagi. Padahal kita udah 10 tahun pacaran. Permisi. Ya ampun, maaf tadi tante gak sengaja dengar pembicaraan kalian. Kalian berdua mau menikah ya? Iya tante, kenapa ya tante? Kita ngobrolnya terlalu berisik ya tante. Maaf ya tante kalau berisik ngobrolnya. Nggak berisik kok, tadi tante juga samar-samar dengan pembicaraan kalian. Tante dengar budget nikah kalian masih kurang ya. Iya tante, saya sebenarnya malu sama pacar saya. Karena saya nggak bisa nikahin dia. Padahal saya sama dia udah 10 tahun pacaran tante. Ya ampun. Padahal saya udah nyuruh dia untuk cari cowok yang lebih siap finansial.
Tapi dia malah lebih setia sama saya. Yang kurangnya banyak ini. Yang... Ya ampun, saya jadi sedih loh dengarnya. Oh ya, ini kebetulan saya lagi ada uang lebih. Nggak banyak kok, cuma 300 juta aja. Hah? Uang lebih sampai 300 jutaan, Tante? Iya, biasa suami saya ngasih saya bekal yang banyak banget. Dan lebih teganya lagi ya, suami saya itu maksa saya buat ngabisin bekalnya ini dalam sehari. Jadi, uangnya itu harus dihabisin dalam sehari, Tante? Iya, Dek. Jahat banget kan suami saya. Saya tuh sampai pusing loh gimana caranya ngabisin duit ini. Ya ampun. Sultan banget ya tantenya yang. Iya loh yang. Sampai bingung ngabisin duit segitu. Nah, karena saya dengar kalian berdua mau nikah. Jadi lebih baik uang ini untuk kalian saja ya. Daripada saya borong-borong yang gak jelas. Mending untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya ampun beneran Tante. Tante serius? Serius lah dek. Daripada saya beli tas Hermes yang ke 108. Mending uang ini untuk kalian saja. Untuk modal kalian nikah. Diterima ya, Dek. Ya ampun, makasih ya Tante. Makasih banyak Tante. Ya, akhirnya kita bisa nikah tahun ini ya. Iya, Yang. Makasih ya Tante. Berkat Tante, saya bisa nikahin pacar saya sekarang. Makasih banyak ya Tante. Sama-sama, Dek. Seneng banget deh. Papa ngajak uang yang banyak hari ini. Aku harus pamerin sih ke semua orang. Supaya orang itu tahu kalau aku yang paling sultan di sekolah ini. Ada Putri Sultan abal-abal tuh. Sari sama Jessica mana ya? Kok mereka belum datang sih? Itu mereka. Putri. Udah dari tadi nunggu, Put. Udah, ayo kita kelas yuk sekarang. Yuk. Hai Putri Sultan abal-abal. Ngapain dia kesini? Kelihatannya sih mau pamer ya. Soalnya dia bawa duit yang banyak banget tuh. Put, lihat deh. Aku dikasih bekal yang banyak hari ini. Banyak banget loh duitku. Biasa sih, sultan soalnya. Makanya aku dikasih bekal yang banyak hari ini. Terus kenapa, Vel? Kenapa? Ya aku pengen nunjukin ke kamu lah, Put. Kalau aku sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Kamu pasti iri kan, Put? Ngelihat aku dapat bekal yang banyak. Tuh kan benar kamu iri. Buktinya kamu diam aja loh, gak jawab pertanyaanku. Kasian banget sih sultan abal-abal satu ini. Pasti bekalmu itu cuma 10.000 aja kan, Put? Beda banget ya sama aku yang bekalnya ratusan juta. Apa sih, Vel? Gitu banget ya ngomongnya. Put, tunjukin bakalmu, Put. Pasti duitmu lebih banyak kan, Put? Lebih banyak. Gak mungkin banget lah. Gak mungkin banget sultan abal-abal ini bawa duit yang banyak daripada aku. Buktinya sekarang aja dia gak bawa duit loh. Sih gak mungkin banget. Dia bisa bawa duit lebih banyak daripada aku. Bodyguard. Ya, Non. Tunjukin bekal saya ke orang ini sekarang juga. Siap, Non. Ngapain sih bodyguardnya Putri? Yes. Ini ya, Non. Bekalnya Non Putri hari ini. Hari ini bekalnya Non Putri 5 miliar, Non. Karena uangnya Tuan sangat banyak sekali hari ini. Apa? 5 miliar? Yes. Yes. Ya, kasihan deh bekalnya nggak sebanyak Putri. Kelihatan kan? Siapa yang sultan abal-abal dan siapa sultan sebenarnya? Yes. Mending kamu diam aja ya, Vel. Makin banyak kamu ngomong, makin kelihatan aib-aibmu. Ya, teman-teman, kita pergi dari sini. Dasar sultan abal-abal. Yes, diam ya kalian. Aku sultan paling kaya sama negeri swasta. Putri itu cuma sultan abal-abal. Yes, aku yang paling kaya. Aku yang paling kaya. Itu rumahnya Bu Isabel itu kan? Kamu tahu nggak? Katanya ya, Bu Isabel itu pakai pesugihan tahu.
Saya juga tahu itu. Itu mah udah pasti nggak sih? Wisata soalnya nggak pernah kelihatan kerja kan? Tapi duitnya banyak terus. Itu udah fix nggak sih? Dapat pesugihan. Kok ada ya orang kayak dia? Ih, merinding deh. Nanti aku bakal coba produk ini deh. Halo ibu-ibu, lagi ngomongin apa ini bu? Ngomongin ibu? Ibu pakai pesugihan ya? Kok bisa ya? Duitnya banyak terus padahal nggak pernah kelihatan kerja. Awas loh bu, hidupnya jadi nggak tenang. Tuh, mukanya aja jadi kusam dan banyak bekas jerawat. Pasti karena pakai pesugihan kan bu? Kasihan deh mukanya jadi jelek. Ya ampun, tega sekali si ibu-ibu ini. Pergi juga tuh dia. Sekalian aja ya bu, pergi dari komplek ini. Kita nggak perlu orang kayak ibu di sini. Ya ampun, bisa-bisanya aku dituduh pesugihan kayak gitu. Mana pas banget muka aku lagi kusam dan banyak bekas jerawat. Jadi dikait-kaitin kan sama mereka. Nyonya kenapa Nyonya? Mbak, saya mau perawatan keluar negeri sekarang juga. Tadi saya diomongin sama tetangga-tetangga. Katanya muka saya kusam dan banyak bekas jerawatnya. Saya mau pergi aja keluar negeri. Saya mau perawatan di sana. Tolong siapin barang-barang saya sekarang juga. Ya ampun Nyonya, gak usah sampai keluar negeri juga Nyonya. Nih, pakai ini aja Nyonya. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit dan membuat muka glowing instan Nyonya. Itu kan yang tadi saya beli. Emang sebagus itu ya Mbak? Iya Nyonya, cukup pakai seminggu sekali dan langsung ada instant glow efeknya Nyonya. Nih, pakai sekarang Nyonya. Saya pakai ya Mbak. Oh iya Nyonya, ini tuh mengandung AHA, BHA buat mengangkat kulit mati Nyonya. Dijamin muka Nyonya bakal langsung lebih cerah dan glowing habis ini Nyonya. Gimana Nyonya? Ada rasa cekit-cekitnya nggak Nyonya? Nggak ada Mbak, nggak ada rasa cekit-cekitnya Mbak. Setelah 1 menit bisa langsung dibilas ya Nyonya. Oke Mbak. Wisabel itu gak pernah keluar rumah lagi ya? Pasti dia takut sih diomongin sama kita. Palingan dia itu cuma malu karena dia pakai pesugihan, mukanya jadi Hai ibu-ibu. Datang juga nih ibu pesugihan. Mukanya kok jadi glowing sih? Ritual apa kemarin? Mandi kembang ya? Saya mah cuma pakai ini, peeling serum G2G. Cuma pakai itu? Gak mungkin. Pasti bohong kan? Susah ya ngomong sama ibu-ibu seperti kalian. Mau dikasih tahu seperti apapun, kayaknya ibu-ibu gak bakal paham ya. Terserah deh ibu-ibu mau percaya atau enggak. Intinya ya bu, saya emang gak kerja. Tapi duit saya yang kerja. Makanya duit saya tuh gak habis-habis bu. Saya permisi ya bu, saya mau shopping-shopping di luar negeri. Emangnya bisa kalau duit itu yang kerja? Dikira kita bodoh apa? Apaan sih bisa itu? Sombong banget ya dia.